Penarikan paksa kendaraan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing akibat tunggakan anggunan masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya tidak melakukan dengan prosedur yang benar sehingga terjadi konflik dan terkesan memaksa. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat dari 8.542 pengaduan yang masuk ke BPKN sejak 2017 sampai 12 Mei 2023, sebanyak 3.131 berasal dari sektor keuangan dan 301 berasal dari subsektor pembiayaan. Angka tersebut menduduki posisi kedua setelah pengaduan soal perumahan. Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Arif Safari mengatakan, memuncaknya konflik terhadap penarikan kendaraan oleh sewa guna usaha leasing terjadi saat pandemi COVID-19. Seperti daerah lainnya, Bali juga mengalami hal yang sama. Hingga saat ini persoalan itu masih tetap terjadi. Hal itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, si konsumen lalai, kemudian perusahaan leasing ingin menarik kendaraannya, dan ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Dijelaskannya, penarikan kendaraan yang bisa dilakukan oleh perusahaan leasing harus dengan beberapa tahapan. Pertama, harus ada surat tugas, sebelumnya ada surat peringatan, selanjutnya mesti ada sertifikat fidusia. Jika konsumen sukarela mau ditarik kendaraannya tidak masalah. Isu yang terjadi adalah apabila konsumen keberatan. Akhirnya sesuai putusan MK terbaru, jika konsumen keberatan harus melalui keputusan eksekusi di pengadilan. Ini yang terkadang tidak dilalui, dianggap dengan sertifikat fidusia dan surat tugas peringatan saja sudah cukup menarik kendaraan. Menurut Arif Safari, persoalan terjadi juga karena peran mata elang di lapangan. Perusahaan leasing membutuhkan pihak ketiga dalam mengamankan aset, dalam hal ini kendaraan yang dibiayai. Mata elang di lapangan membantu para debt collector untuk menemukan di mana posisi kendaraan. Namun yang sering terjadi, mata elang bersikap menahan kendaraan agar tidak bergerak dan menjauh. Hal ini bukan kewenangannya dan juga menimbulkan konflik. Ia menilai sistem yang dibuat saat ini pada dasarnya sudah bagus, hanya ada oknum yang melakukan pelanggaran. Debt collector dan mata elang didorong memiliki sertifikasi sehingga memiliki kelegalan saat menjalankan tugas. Demikian juga masyarakat selaku konsumen diharapkan tahu hak dan kewajibannya serta memiliki etika. Jika memiliki persoalan ekonomi dan tidak mampu membayar cicilan, sebaiknya dikomunikasikan dengan lembaga pembiayaan atau OJK supaya bisa diberikan keringanan. Karena jika konsumen menolak membayar akan timbul biaya-biaya lain seperti denda, biaya penagihan yang pada akhirnya menumpuk dan akan timbul konflik. Ketua Lembaga Yayasan Perlindungan Konsumen YLPK Bali, Putu Armaya, juga mengakui banyaknya keluhan terkait penarikan kendaraan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 lalu, pengaduan lewat media sosial bisa mencapai 100 per hari. Namun diakui saat ini sudah melandai sekitar 4-5 pengaduan dalam sehari. Bisnis Bali melaporkan.